langsung itu tadi yang memukul itu, Bahar itu menyaksikan dan memukul langsung. Menurut keterangan sahabat Rida, termasuk ancaman tadi itu mau memutilasi sahabat Rida menjadi 9 itu pakai sajam, Ibu, pakai golok. Yang mengatakan itu adalah keterangan Rida itu menurut keterangan Rida yang mengatakan mau memutilasi sahabat Rida menjadi 9 itu itu Bahar bin Smith. Oke. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MCK24. Habib Bahar mangkir dari panggilan Polres Metro Tangerang Kota. Karena kata penguasa hukumnya, Pak Ikhwan Tuan Kota, kuasa hukum Habib Bahar belum siap. Jadi mendapat surat hari Senin, dan di hari Rabunya itu anggota kuasa hukum Habib Bahar itu masih banyak kegiatan lah, jadi gak bisa hadir dan meminta penjadwalan ulang untuk panggilan kedua. Padahal kan polisi udah ngumpul gitu, udah siap-siap, pasti banyak tuh yang datang. Yang dipanggil kan Habib Baharnya aja ya, yang dipanggil Habib Baharnya aja, paling kan yang diperbolehkan itu sama kuasa hukum. Tapi kan ya biasanya pasti banyak gitu yang datang, banyak pengikutnya yang ikut-ikutan datang. Nah, untuk kronologinya beda nih, kronologi antara pihak Habib Bahar dan korban. Dari pihak Habib Bahar dulu ya. Dari pihak Habib Bahar katanya nih, si korban ini sebelumnya itu ada cocokologi lah, karena sebelumnya itu di tanggal 18 September 2025 ada surat penolakan pengajian Habib Bahar dari PWI LS. Nah, ketika tanggal 21 atau tanggal 22 pengajian itu dimulai, Habib Bahar datang. Sebetulnya si korban ini mengikuti pengajian dari awal. Katanya enggak dari awal, dari jam 10 malam sampai selesai, sampai Habib Bahar ceramah. Dia masih ada di lokasi. Ketika Habib Bahar selesai, ketika Habib Bahar turun, banyak tuh kan yang mau salaman sama Habib Bahar. Si korban ini mau ikut salaman. Tapi ketika jarak 2 meter, si korban ini dianggap anggota PWLS. Dianggap provokasi karena dianggap mau nyolok matanya Habib Bahar katanya. Karena mau nyolok mata Habib Bahar, mau menyakiti Habib Bahar, nah langsung aja dipiting tuh si korban ini sama pengawalnya, langsung dipiting. Nah, setelah itu langsung dibawa ke ruangan. Nah, kata Pak Ikhwan Tuan Kota ini, pengacaranya Habib Bahar, ketika di ruangan itu Habib Bahar ke belakang katanya mau kencing ke kamar mandi. Nah, setelah itu gak tahu tuh Habib Bahar udah gak tahu jadi gimana ini, dan HP-nya itu kan dirampas ya. HP si korban ini dirampas dan dilihat tuh, ternyata terlihat di dalam chatnya itu, di dalam WA-nya itu dia masuk grup PWLS. Oh, makin yakin kan, oh ini anggota PWLS yang menolak itu. Nah, jadi ketika mau nyolok Habib Bahar itu dia provokasi ini. Nah, dipukuli lah. Kira-kira gitu ya, kurang lebihnya kronologi dari pihak Habib Bahar. Dan menurut kuasa hukum Habib Bahar itu tidak melakukan pemukulan katanya. Dan Pak Ikhwan Tuan Kota pun dia gak mau nih ini tuh dilibatkan dengan Banser. Katanya ini anggota PWI, gak ada masalah dengan Banser. Tapi kan ya korban ini tetap dia secara resmi dia anggota Banser, dia terdaftar gitu secara kadar Banser. Itu menurut kronologinya pihak dari Habib Bahar, dari kuasa hukum Habib Bahar. Nah, kronologi dari korban, ketua cabang GP Ansor membantah bahwa si Rida ini atau si korban ini mau nyolok mata Habib Bahar. Korban ini ketika itu mau salaman ke Habib Bahar. Tapi ketika
baru jarak udah 2 meter langsung dipiting, langsung dibawa ke ruangan. Memang gak masuk akal gitu kalau si korban ini mau nyolok Habib Bahar, kan bunuh diri gitu. Kayaknya gak sebodoh itu. Kita tahu lah Habib Bahar bagaimana gitu, dikawalnya kan ketat. Ini tiba-tiba mau nyolok di depan jamaahnya, di depan pengawalnya. Ya ibarat kita, ke analoginya kita mau nonyok presiden ketika dikawal pas pampres gitu, kan belum juga nyentuh pasti kita udah habis gitu. Nah ini mau salaman, bukan mau nyolok katanya, bukan mau nyolok matanya. Lalu dibawalah ke satu ruangan, itu di rumah salah satu tersangka. Nah di sana lah dipukuli. Bahkan pengakuan korban itu lebih dari 10 orang, bukan 4 orang. Bukan 4 orang, lebih dari 10 orang. Bahkan si handphonenya itu kan dirampas ya. Dirampas. Nah, di sana kan dilihat-lihat oleh pihak Habib Bahar gitu ya, isi chatnya segalanya. Itu kan kriminal juga gak sih? Kan privasi gitu ya, privasi. Mereka bukan polisi yang berhak untuk melihat data kita. Ya seharusnya sih gak boleh ya, seharusnya. Nah udahlah, ketika di ruangan itu Habib Bahar minta satu ruangan, katanya, kata penuturan dari korban. Habib Bahar minta satu ruangan dan di sanalah dipukuli oleh Habib Bahar. Bukan 1, 2, 3 pukulan, tetapi dari setengah 1 malam sampai jam 3. Bayangkan, 2,5 jam dipukuli. Makanya emang kan bonyok banget tuh. Mukanya habis, bahkan giginya patah. Bahkan kata korban, dia diancam mau dibunuh pakai golok. Golok tajamnya ada. Ini kata ketua cabang PP Ansor Tangerang. Dan ya beliau dapat keterangan itu langsung dari korban. Bahkan si korban ini diancam supaya mengaku bahwa dia anggota PWI, diancam mau dimutilasi, dan itu Habib Bahar yang ngancam mau dimutilasi jadi 9 katanya. Gila kan kalau benar gitu. Bahkan ya penganiayaan, penyiksaan di sana terjadi. Wajar kalau orang percaya Habib Bahar minta satu ruangan dan Habib Bahar menyiksa orang ini di ruangan tersebut karena dia punya track record. Waktu ada tuh waktu tahun berapa ya, yang ada anak muda niru gayanya Habib Bahar, berpura-pura jadi Habib Bahar lalu melakukan penipuan di Bali. Kan dijemput dibawa ke pondoknya, di sana disiksa rame-rame, lalu dibawa ke lapang dan 1 lawan 1 sama Habib Bahar. Nah itu sebutnya kan wajar aja gitu, orang-orang menilai, oh ini juga bisa terjadi kepada si korban anggota Banser ini. Kasus ini itu sudah ditangani di September, sebetulnya langsung ditangani dan udah ditahan nih 3 orang, awalnya 3 orang tersangka, tidak termasuk Habib Bahar, 3 orang tersangka. Lalu kata Pak Ikhwan Tuan Kota, penahanannya itu ditangguhkan. Nah sekarang tiba-tiba katanya Januari Habib Bahar jadi tersangka, jadi 4 orang ini tersangka. Nah kalau menurut polisi, pihak kepolisian itu atau bisa mentersangkakan Habib Bahar ini keterangan dari ketiga tersangka yang lain ini. Berarti dari pihaknya Habib Bahar yang sudah ditahan, yang sudah ditangkap. Mereka mengaku bahwa Habib Bahar melakukan pemukulan, Habib Bahar melakukan pengeroyokan, Habib Bahar ikut serta memukul. Jadi bukan asumsi korban lagi, dari pihaknya pun sudah mengakui bahwa Habib Bahar terlibat, Habib Bahar memukul juga. Mau apapun itu alasannya, mau alasannya dia ini PWI dia melakukan penolakan
tetap salah dikeroyok. Apalagi Habib Bahar sebagai penceramah, sebagai ia bisa dibilang tokoh agama, sebagai sosok yang banyak diikuti. Apalagi dia ini satu orang kan, ini satu orang, bukan yang rame ini 10 orang, ini 10 orang lalu bentrok, bukan. Dia sendiri kok harus dikeroyok. Apalagi diancam mau dimutilasi. Emang pantas gitu seorang Habib yang selalu mengatakan kami cucu Nabi, kami anak keturunan Rasul, melakukan hal seperti itu? Apapun penyebabnya, apapun alasannya, apalagi alasannya hanya sekedar dia anggota PWI. Nih, kalau kita lihat ya dalam sejarah perang aja, nggak ada tuh yang dikeroyok, satu orang dikeroyok. Kalau tawanan, kan ini anggaplah kita ini perang gitu ya, antara kubu Habib Bahar dan PWI. Misalkan kalau betul ini dari PWI. Nah, si korban ini kan udah ditangkap ya, udah disandra, udah ditawan. Kan agama mengajarkan, Nabi mengajarkan bahwa jangan menyakiti tawanan. Berikan haknya, berikan dia makan, perlakukan dia dengan ya layaknya manusia gitu. Main keroyok, masa ini anak aku cucu Nabi. Ini bukan gua memihak ke PPI ya, bukan. Ini melihat dari pihak keluar gitu, nggak memihak ke pihak Habib Bahar, nggak memihak ke pihak korban, tapi melihat tadi kronologi kedua belah pihak. Kan beda nih kronologinya. Ini dari etika aja gitu, gak pantas seorang mubalik, seorang penceramah yang menasehati orang, yang mengajak orang ke jalan kebaikan, melakukan hal yang seperti itu. Makanya ya memang gak pantas menurut gue gitu. Walaupun Habib Bahar punya ilmu agama yang ya tinggi lah, dia punya ilmu, tapi kalau sikapnya seperti ini gak pantas gitu jadi penceramah, jadi mubalik. Soalnya yang dihadapi itu kan jemaahnya itu kan kebanyakan orang-orang awam gitu. Kan kalau santri-santri mah ya di pondok. Ya terlepas gitu dari kronologinya siapa yang benar, mau apakah kronologi korban yang benar atau kronologi dari Habib Bahar yang benar. Kalaupun dari Habib Bahar nih kronologi yang benar-benar si korban ini mau nyolok Habib Bahar nih, mau nyolok matanya, ya gak pantas gitu diperlakukan seperti itu, apalagi sama Habib Baharnya langsung. Apalagi dia baru turun ceramah, udah beri nasihat kepada orang lain, udah mengajak orang kepada kebaikan. Setelah itu dia melakukan kejahatan. Gimana ya konsepnya kan? Bingung gitu. Baru saja beberapa jam yang lalu dia itu ngajak kita untuk melakukan kebaikan. Tapi setelah itu dia sendiri yang melakukan kejahatan. Dia menyakiti orang, melukai orang. Gimana tuh? Nah, ini pengikut-pengikutnya ini yang ya udah fanatik, buta gitu. Buta gak bisa ngelihat. Bahkan mewajarkan hal yang seperti ini. Saya itu dulu salah satu pengagumnya Habib Bahar. Salah satu pengikutnya Habib Bahar, yang bukan pengikut yang ikut-ikut, tapi senang gitu melihat ceramah-ceramahnya. Tapi kan semakin dewasa kita semakin bisa berpikir, Habib Bahar itu manusia tetap, mau dia cucu Rasul kok, mau dia cucu siapa kayak, dia tetap manusia yang punya salah. Jadi ketika dia melakukan kesalahan ya salah, ketika dia melakukan kebaikan ya baik, kita ambil kebaikan itu dari Habib Bahar. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, jangan dibela habis-habisan. Harusnya kita tegur. Kalau kita sadar
Habib Bahar ini salah nih yang dilakuin Habib Bahar. Kalau kalian sebagai orang terdekatnya itu tegur, mending jangan diginiin. Walaupun dia salah, walaupun si korban ini mau nyolok Habib Bahar, walaupun gak masuk akal gitu kan, dalam jarak 2 meter kan, susah nih mau nyolok. Gak pantas gitu, ini gak boleh dikeroyok seperti ini. Apalagi Habib Bahar ada di lokasi. Itu kalau yang betul-betul cinta gitu. Ketika kita cinta kepada seseorang, justru bukan dengan membela dia dari kesalahan, tapi mengingatkan dia dari kesalahannya itu supaya dia sadar bahwa yang dia lakukan itu salah. Supaya dia itu bisa berubah. Supaya dia bisa meninggalkan kesalahan itu. Kalau enggak, kalau terus didukung walaupun dia salah, kita dukung dari kesalahannya. Mau dia benar, mau dia salah, kita dukung terus. Ya, dia semakin merasa tidak bersalah. Apapun yang dilakukannya, merasa dia benar sendiri. Karena didukung. Karena dia merasa, oh, orang-orang di sekitar saya ini mendukung nih. Dia membenarkan nih. Oh, berarti apa yang saya lakukan ini benar. Itu menjerumuskan, bukan cinta. Menjerumuskan supaya Habib Bahar ini berada di dalam kesalahan yang sama. Karena yang kita lihat aja kasusnya itu hampir sama gitu. Pengeroyokan, pemukulan, yang berhubungan kekerasan, sweeping lah. Kalau memang sebegitu bencinya sama PWI, ya udah tinggal hadapi aja by data gitu. Dia punya argumen, oh saya ini sah jadi cucu Rasul. Punya argumen itu, punya datanya, ya bawa. Ya, itu ilmiah gitu, diadu data, debat di sana. Kalau memang punya keilmuannya, kalau memang paham, kalau memang ya dia juga gak paham misalkan Habib Bahar gak paham masalah nasab, ya udah jangan benci-benci amat gitu kan. Ada kemungkinan juga gitu, misalkan beliau betul-betul bukan cucu Nabi gitu. Kecuali kalau memang ya paham betul gitu, memang paham betul, ya perang dalam keilmuan gitu, bukan pengeroyokan seperti itu. Nah, ya terakhir mungkin untuk pengikutnya nih, pengikut Habib Bahar yang mati-matian nih, membela dalam kesalahannya, gak ada yang larang untuk kita mengidolakan siapapun. Tetapi jangan gara-gara kita mengidolakan orang itu, akal sehat kita dirampas. Saya mengakui banyak kebaikan Habib Bahar. Tapi jangan buta juga ketika ada kesalahan dari Habib Bahar. Kalau kalian memang cinta sama Habib Bahar, ya ingetin. Bukan dibelain. Ingetin. Dia dari pandangan orang awam pun, ya tahulah, mau si korbannya jadi provokator atau apa, harusnya kan dia bijak ya. Bukan ngikut mukulin. Harusnya misahin. Dia bersikap bijak. Harusnya sebagai pemuka agama, sebagai tokoh agama. Ya mungkin itu saja ya, semoga kasus ini tidak menjadi sebab merembet ke hal yang lain, karena kan ya mau tidak mau ini GP Banser terbawa juga, dan takutnya jadi gesekan lagi kayak yang dulu pernah kan, waktu masalah bendera tauhid. Dan jangan sampai seperti itu lagi. Ya mungkin itu saja, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.